Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ihsan Tafakuh di RAF Channel, channelnya pendidikan. Baik, sebelum kita ke tutorial, silakan like, share, and subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana mengatasi invalid pada menu sekolah dan Sarpras. Ayo kita ke tutorialnya. Pertama kita buka dulu Dapodik seperti biasa. Ini sudah saya buka. Pada layar awal atau beranda, silakan kita klik validasi data, klik validasi lokal. Oke, kita klik semua tabulasi agar kita tahu berapa warning dan invalid pada Dapodik kita yang harus kita kerjakan. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Baik, proses perhitungan invalid dan warning Dapodik kita sudah selesai semua terhitung. Di sini banyak sekali invalid karena merupakan baru kita menginstal. Tapi kali ini kita akan berfokus kepada invalid dan warning di menu sekolah dan juga menu Sarpras. Untuk menu yang lain akan dibuatkan video selanjutnya. Oke, di sini kita lihat di menu sekolah. Di Dapodik saya yang invalid adalah data periodik sekolah pada 2025-2026 Gasal belum diisi, sanitasi, dan juga bantuan TIK melalui blok grant. Kemudian di Sarpras mengenai kondisi ruangan dan data periodik alat serta sarana dan prasarana. Oke, langkah-langkah yang pertama adalah kita selesaikan ke menu sekolah dulu. Klik di menu sekolah. Yang pertama adalah menu data periodik di sini. Kita isi sesuai dengan keadaan di sekolah kita masing-masing. Dari waktu penyelenggaraan, di sini saya pilih pagi hari 6 hari, sumber listrik, PLN, kemudian daya listrik. Silakan diisi sesuai keadaan real sekolah masing-masing. Kemudian klik simpan. Kemudian selanjutnya kita ke menu sanitasi yang tadi menjadi invalid, kita klik. Baik, seperti menu data periodik tadi, kita isi semua pertanyaan sesuai dengan sekolah masing-masing. Baik, setelah semua menu sanitasi diisi, kita bisa klik simpan. Tunggu sampai proses simpan selesai. Baik, pengisian menu sanitasi sudah tersimpan. Kita ke invalid yang ketiga, yaitu di menu sekolah tentang block grant. Kita klik block grant. Baik, apabila kita sudah menginputkan pada tahun-tahun berikutnya, itu artinya invalid tersebut karena meminta updating dari menu Sarpras. Jadi kita tidak perlu menambahkan bantuan lagi di sini karena invalid tersebut muncul karena menu Sarpras belum terupdate. Walaupun kita sudah menginputkan bantuan TIK pada tahun 2021 ini. Nah, apabila di sekolah kalian menerima bantuan TIK namun belum diinputkan di sini, maka harus diinputkan dahulu. Saya berikan contoh. Kita klik tambah. Nah, di sini bisa diklikkan atau pilih, diberi nama apa, bantuan TIK.
kemudian tahunnya, misal 2022, sumber dananya, nah, semisal seperti ini. Semisal kita mendapatkan bantuan yang belum diinput, kita input ulang dengan klik tambah lalu mengisi kolom-kolom kosong. Ini hanya sebagai contoh ya. Karena sekolah saya hanya menerima bantuan 1 kali ini. Jadi ini hanya sekedar contoh ya. Setelah itu baru klik simpan. Pastikan ada tanda merah seperti ini. Jika diklik simpan, tanda merahnya hilang. Nah, ini yang sudah tersimpan. Ini yang sudah tersimpan tadi yang kita klik tahun 2022 dan selanjutnya. Nah, apabila hal tersebut atau salah mengisi, kita bisa menghapusnya dengan klik bagian sini, kemudian klik hapus, dan ya. Setelah muncul seperti ini, kita klik hapus. Nah, sudah hilang ya, yang tadi kita inputkan sebagai contoh. Baik, karena saya sudah menginputkan tahun 2021 dulu sudah saya inputkan, saya tidak perlu menginputkan lagi, tadi hanya sekedar contoh ya. Setelah itu, kita kembali ke validasi lokal. Kita cek apakah yang telah kita kerjakan sudah menghilangkan invalid pada menu sekolah. Kita klik refresh. Nah, ternyata invalid yang sanitasi dan juga data periodik sudah hilang. Tinggal mengenai block grant atau bantuan TIK. Ini kenapa belum hilang? Karena bagian Sarpras itu terkait. Jika kita sudah mengupdate di bagian menu Sarpras, maka invalid ini juga akan ikut hilang. Karena tadi kita sudah menginputkan bantuan TIK yang lama sudah lama kita input, namun belum diupdate di Sarpras, maka ini masih muncul. Oke, kalau begitu kita akan mengerjakan valid yang ada di menu Sarpras. Kita klik menu Sarpras, kemudian tanah dan bangunan. Setelah terbuka, saya akan memberikan bagaimana cara cepat untuk menghilangkan invalid di Sarpras. Namun ini berlaku apabila tidak ada perubahan gedung, jumlah kursi, jumlah alat-alat, dan sebagainya di sekolah kalian. Kalian bisa menggunakan menu aksi. Kita klik dulu di bagian tanah, maka di bagian menu bangunan akan terbuka semua, tidak abu-abu lagi. Kemudian kita klik menu aksi dan kita klik salin data periodik, kemudian klik ya. Maka akan tersalin semua data periodik dari semester kemarin atau semester 2 tahun 2024-2025 akan langsung mengupdate kondisi Sarpras kita. Tapi apabila terdapat perubahan seperti renovasi, penambahan bangunan, penambahan gedung, maka tidak disarankan menggunakan menu aksi, tapi mengedit satu persatu. Semisal bangunan ini menambah gedung, maka harus diubah dan ditambahkan apa yang akan ditambahkan. Begitupun di menu ruang, jika memang ada ruang yang menambah atau renovasi, bisa di input satu persatu untuk perubahannya. Dan juga menu alat. Semisal ada alat yang jumlahnya bertambah, seperti misal di sini saya contohkan kelas 7, jika kursi siswanya bertambah,
silakan diubah menggunakan, ya, diubah masing-masing. Baik, karena di sekolah saya tidak ada perubahan, maka cukup menggunakan menu ASCII tadi agar menyalin semua data yang semester 2 2024-2025 ke semester sekarang. Selanjutnya kita cek ke validasi lokal lagi. Kita ulang refresh. Baik, di menu sekolah sudah tidak ada invalid lagi karena sudah diinputkan. Kemudian di menu Sarpras kita juga refresh, dan di menu Sarpras sudah tidak ada invalid lagi. Baik, untuk warning untuk sementara kita bisa abaikan terlebih dahulu karena tujuan awal kita adalah bagaimana kita bisa segera sinkron, dan kita utamakan dulu yang invalid. Setelah invalid semua sudah selesai, baru kita fokus ke warning setelah kita berhasil melakukan sinkron pertama. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan bermanfaat untuk semua. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.